Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam mukhtar lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Eh, Jamaah sekalian hafizakumullah. Interaksi kita dengan kaum wanita tentu harusnya berdasarkan pada tuntunan yang pernah diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ketahui bahwa Nabi SAW memberikan keteladanan yang begitu banyak pada kita. Bahkan setelah kita coba mengkaji, mempelajari baru sebagian saja dari isi buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, kita merasakan begitu banyak keteladanan yang beliau telah ajarkan kepada kita dan belum banyak kita praktekkan. Karena bisa jadi mungkin banyak hal yang baru, artinya baru kita ketahui, baru kita dapatkan, terutama pada detail-detail yang beliau contohkan kepada kita semua. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa ulasan. Saya coba untuk meringkaskan poin-poin yang sudah pernah kita dapatkan di pembahasan sebelumnya tentang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa ulasan atau bahasan yang beliau sampaikan. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam bukunya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita beberapa sub bahasan berhubungan dengan interaksi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita, dan poin-poinnya bisa kita lihat di buku ini. Saya akan bacakan dimulai dari awal supaya nanti pembahasannya agak lebih lengkap, karena ini hanya sekedar meringkas pembahasan yang sudah sempat disampaikan sebelumnya. Dimulai dari judulnya adalah Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a umumin nisa, interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita secara umum. Dan prinsip yang dikenalkan di bagian awal adalah bahwa interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun atas dasar atau atas prinsip kelemah lembutan, kasih sayang. Makanya beliau juga mewasiatkan umatnya untuk bersikap baik kepada kaum wanita. Lalu Nabi SAW juga memposisikan wanita sebagai pasangan dari laki-laki, dan itu dalam banyak syariat mendapatkan status yang sama. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Jadi kalau yang laki-laki dapatkan perintah sholat, ya perempuan juga dapat perintah sholat. Kalau laki-laki puasa, perempuan juga dapat syariat puasa, dan itu sama. Tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Kita lihat di ayat tersebut di surat Al-Ahzab ayat 35 disebutkan dengan penyebutan yang berpasangan. Kemudian ditutup dengan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di situ disebutkan semuanya mendapatkan balasan dalam bentuk ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW membayar kaum wanita dengan bait Islam, cuma bedanya tidak dengan berjabat tangan. Kalau dengan laki-laki langsung berjabat tangan. Interaksi berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid adalah bahwa prinsip dasar dalam interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita adalah dengan kelemah lembutan, irfaq bil qawarir. Jadi bayangkan seperti kalau kita punya gelas terbuat dari kaca, maka kita akan hati-hati supaya jangan sampai gelas itu pecah. Lalu Nabi SAW juga memuji kaum wanita Quraisy yang memiliki sifat-sifat terpuji. Ini artinya berlaku juga untuk zaman kita sekarang. Misalnya kita memuji kaum wanita dari kalangan tertentu yang punya sifat-sifat mulia. Ini bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian pada kaum wanita dengan mengajar mereka apa yang diperlukan. Kadang menyediakan waktu satu hari khusus untuk mengajarkan mereka dan memberikan mau'izah, nasihat kepada mereka. Jadi punya semacam, kalau bahasa kita, majelis taklim khusus untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita.
Kemudian Nabi SAW sangat berantusias, berambisi untuk bagaimana caranya mengajarkan, memberi nasihat, memberi mau'izah kepada kaum wanita dalam berbagai momentumnya. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kaum wanita untuk bersedekah, untuk banyak bersedekah, karena ini adalah kesempatan bagi mereka juga untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan kaum laki-laki. Tasaddaqna ya ma'syarun nisa walau min huliyikun. Bersedekahlah wahai kaum wanita meskipun dengan perhiasan kalian. Ada yang bersedekah dengan antingnya, dengan cincinnya, dengan kalungnya, dengan gelangnya, atau dengan apapun yang dimiliki. Dan dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana kaum wanita menjadi kaum yang paling banyak bersedekah. Lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah mengajarkan mereka untuk memperbanyak berzikir. Berzikir dengan tasbih, takbir, tahlil. Ya, alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis wa'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfalna fatansainar rahmah. Dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, tahlil, takdis, memuji Allah SWT, mengagungkan Allah, yang lafadznya tentu bisa ada beberapa lafadz yang beragam. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan doa untuk kaum wanita. Dan Nabi SAW menganjurkan kaum wanita untuk menghadiri berbagai momentum kebaikan, termasuk sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, juga pada momentum-momentum kebaikan lainnya. Kalau misalnya kita dapati ada di zaman kita sekarang ada namanya tablik akbar misalnya, yang bisa dihadiri oleh kaum wanita, maka disarankan untuk hadir. Kemudian Nabi SAW juga mempersilahkan dan mengajak kaum wanita untuk menghadiri sholat Jumat bersama beliau. Tentu ini nanti kalau di kita terapannya menyesuaikan dengan kondisinya. Sebagian besar masjid-masjid kita di kampung umumnya terbatas, sehingga tidak memungkinkan ibu-ibu sholat di masjid, karena yang bapak-bapak pun sudah kadang-kadang kapasitas masjid yang ada sudah betul-betul penuh, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk sholat di masjid. Berbeda dengan masjid-masjid yang kapasitasnya sangat besar, bisa menampung bapak dan ibu. Kemudian kaum wanita juga menghadiri sholat fardu di masjid bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul SAW melarang kaum laki-laki, para suami, para ayah yang mencegah istrinya atau putrinya datang ke masjid. Jadi dilarang, tidak boleh, atau jangan sampai ada yang melarang kaum wanita menghadiri kegiatan sholat di masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan, bisa istri kalian, anak-anak kalian, dari menghadiri sholat di masjid. Nah, tentu nanti menghadirinya dengan menjaga aurat atau kemudian menutup dengan hijab yang sempurna, itu menjadi konsekuensinya. Selanjutnya Nabi SAW juga tapi kemudian menjelaskan bahwa sholat di rumah itu bagi kaum wanita lebih baik. La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang kaum wanita mendatangi masjid, dan rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, kemudian Nabi SAW juga kadang-kadang mengecek kondisi atau keadaan kaum wanita yang tidak hadir pada musim-musim kebaikan, dan menanyakan kenapa tidak ikut. Misalnya ketika ada Ummu Sinan Al-Ansariyah tanya,
Ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana. Apa yang menghalangimu untuk tidak bersama-sama kami, berangkat haji bersama kami? Lalu disampaikan, kami ada halangan ini dan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji bersamaku. Jadi Nabi SAW memberikan solusi juga bagi yang punya udzur. Nah, ini bentuk interaksinya kepada kaum wanita. Berikutnya, Nabi SAW juga memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan kaum wanita, maka pada saat keluar dari masjid mempersilahkan yang ibu-ibu, kaum wanita keluar dari masjid, baru yang bapak-bapak, supaya nanti tidak berdesak-desakan di pintu pada saat mau keluar. Dan Nabi SAW juga mengatur saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang, supaya tidak terjadi ikhtilat, campur baurnya laki-laki dengan perempuan. Bahkan Nabi SAW juga membuat pintu khusus untuk kaum wanita di masjid, supaya mereka bisa leluasa keluar masuk dari pintu tersebut, tidak bercampur dengan laki-laki karena bisa jadi terganggu atau risih dan sebagainya. Nah, demikian pula di jalanan juga diantisipasi bagaimana caranya agar laki-laki dan perempuan tidak bercampur baur di jalanan. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan kaum wanita menggunakan bahan seperti pacar dan sejenisnya untuk kulit mereka supaya tidak terlihat langsung putih kulitnya atau keindahan kulit tubuhnya. Kemudian Nabi SAW sedang mempersingkat atau meringankan sholatnya karena sayang dan rasa iba yang beliau miliki ketika mendengar ada di belakangnya seorang bayi yang menangis. Tentu ibunya akan gelisah dengan kondisi tersebut. Innila adkhulu fis sholati wa ana uridu itolataha. Saya masuk dalam sholat dan saya ingin memperpanjang. Fa asma'u buka as-sabi. Saya mendengar tangisan bayi. Fa tajawwazu fi sholati. Maka saya persingkat sholat saya. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Karena saya tahu betapa sangat sedihnya, sangat gelisahnya sang ibu ketika mendengar tangisan bayinya. Artinya tetap bisa sholat, tapi tentu ibu tidak bisa tenang mendengar bayinya yang sedang nangis berada di sampingnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena sedang sholat. Tidak bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan ketika tidak dalam keadaan sholat. Maka Nabi SAW mempersingkat, mempercepat sholatnya supaya sang ibu tidak gelisah. Nah, kemudian Nabi SAW juga pernah merasakan kesedihan yang mendalam ketika mendapati ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid wafat, kemudian dimakamkan tanpa sepengetahuan beliau. Akhirnya beliau bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Lalu beliau minta ditunjukkan mana kuburannya, lalu beliau menyolatkan sang wanita tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menghibur wanita yang ketika ada orang lain yang merendahkan kedudukannya, terus sekarang membuli, Nabi SAW menghiburnya. Ini bagian dari interaksi Nabi SAW. Kemudian ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa interaksi Nabi SAW dibangun dengan prinsip kasih sayang, lemah lembut, santun, ramah. Karena itu adalah prinsip dasar dalam berinteraksi dengan kaum wanita. Dan beliau juga bersikap lemah lembut kepada semua kaum wanita, termasuk kepada para armalah. Armalah ini wanita yang tidak punya suami, baik belum pernah menikah atau sudah pernah menikah tapi ditinggal oleh suaminya, misalnya ditinggal wafat oleh suaminya.
Dan bahkan beliau menjelaskan keutamaan orang yang mengurusi armalah dan mengurusi orang miskin. Di as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Jadi orang yang membantu mengurusi armalah nih, wanita yang tidak punya suami, baik belum nikah maupun sudah menikah tapi tinggal wafat oleh suaminya, jadi janda. Kemudian yang mengurusi miskin, mengurusi orang-orang miskin itu seperti orang berjihad fisabilillah. Au kalladzi yasumul nahar wa yaqumul lail, atau seperti orang yang siang harinya berpuasa dan malam harinya qiyamul lail, salat malam. Kemudian interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita juga ditunjukkan dengan beliau bersegera memenuhi kebutuhan mereka. Artinya bersegera merespon, bersegera memenuhi kebutuhannya. Dan ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Ketika kaum wanita memerlukan bantuannya, beliau akan lakukan. Dan Nabi SAW mencoba untuk berbuat baik pada mereka, memuliakan, menghormati mereka, dan sekaligus juga menganjurkan kepada kita umatnya untuk berbuat ihsan kepada kaum wanita. Nah, interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW berinteraksi, tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari istri-istrinya. Teman-teman dari istri-istrinya, seperti misalnya berinteraksi dengan temannya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijahnya sudah wafat, tapi ada teman-temannya, kerabatnya, tetap dijalin hubungan baik dengan mereka, padahal mereka dulu berteman dengan istrinya yang istrinya sudah wafat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita memperbaharui hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, kemudian terputus atau terjeda lama karena jarang berkomunikasi, itu bagian dari iman. Nah, ini untuk interaksinya. Kemudian interaksi yang lain bahwa Nabi SAW karena sayangnya kepada kaum wanita, perhatiannya kepada kaum wanita, kadang-kadang beliau juga kemudian setelah itu mendatangi mendatangi para istrinya di tempatnya masing-masing, kemudian membantu apa yang bisa dibantu dan menanyakan keperluan, kebutuhannya, yang ini akan memberikan kesan berbeda. Sebab kalau hanya cuma dilihat dengan disapa, ditanya, itu akan terasa berbeda. Kemudian Nabi SAW juga menjaga dan mengingat kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada keluarganya, termasuk kepada istrinya, bahkan terhadap istrinya yang sudah wafat. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa beliau jika melihat ada salah seorang wanita yang berbuat kekeliruan, kesalahan, maka beliau akan ingatkan dengan prinsip tadi, dengan santun, dengan ramah, dengan kelemah lembutan. Itu wajar, semua kita sama. Tetapi secara khusus ketika wanita ada yang berbuat kesalahan, Nabi SAW juga ingatkan. Lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah melarang laki-laki memukul kaum wanita, bisa istri mereka, bisa juga anak-anak putri mereka. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah SWT. Artinya para kaum wanita tadi, bisa istri, bisa juga anak, termasuk juga bisa pembantu yang perempuan misalnya, atau yang lainnya. Kalau di sebagian keluarga kita ada yang mungkin dengan keponakan yang kebetulan tinggal di rumah.
Nah, interaksi yang lain bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada wanita yang berbuat salah, berdosa, kemudian taubat. Seperti pada kisah wanita dari kabilah Juhainah yang mengakui kesalahannya telah berbuat zina, lalu minta untuk diberikan hukuman. Dan dia kemudian bertobat kepada Allah SWT, minta kepada Nabi SAW untuk supaya dihukum. Ini bentuk interaksinya. Lalu interaksi yang lain, Nabi SAW menerima hadiah. Beliau menerima hadiah dari kaum wanita, dan ini kisahnya seperti pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW menikah lalu membangun rumah tangga dengan salah seorang istri, maka Ummu Sulaim mengatakan, bagaimana kalau kita beri hadiah untuk Rasulullah SAW? Maka kata Anas bin Malik, ya ayo kita lakukan. Lalu disiapkan makanan oleh Ummu Sulaim dan dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah ketika beliau diundang untuk menghadiri jamuan makan, maka beliau juga memenuhi jamuan tersebut, sebagaimana yang diceritakan atau disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Ummu Sulaim mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang telah dibuatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu fali usalli ma'akum wa fali usalli lakum." Setelah itu lalu beliau mengatakan, "Ayo, silakan bangkit, saya salat bersama kalian." Lalu kemudian dibuat shaf, ya, shaf laki-laki, kemudian nanti shaf perempuan yang di belakang. Poin yang ditekankan di sini adalah bagaimana Nabi SAW memenuhi undangan ketika ada yang mengajak untuk makan. Kalau di masyarakat di Jogja misalnya atau di Jawa Tengah, biasa kadang ada ibu yang menyampaikan, monggo Mas, monggo Pak, monggo Pak Ustadz, pinara, ya, monggo mampir, ya, lalu mempersilahkan untuk berkunjung ke tempatnya. Ini juga bagian dari bentuk interaksi dengan kaum wanita. Selanjutnya, bentuk interaksi yang lain adalah Nabi Muhammad SAW menjenguk kaum wanita yang sakit. Dan ini bukan cuma sekali tentunya, tapi salah satu di antaranya adalah kisah Ummu Sa'ib yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika itu sedang sakit, Nabi SAW menyempatkan untuk menjenguk. Dan kita bisa bayangkan beliau sebagai seorang nabi, rasul, tapi juga seorang kepala negara, menyempatkan ketika ada rakyatnya yang sakit. Niatnya beliau memberikan perhatian kepada semua kalangan, termasuk pada kaum wanita. Bisa jadi yang dijenguk itu wanita biasa, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, biasa-biasa saja, sama dengan yang lain. Tapi diberikan perhatian secara khusus oleh Nabi SAW, dan beliau meluangkan untuk menjenguk para kaum wanita yang sedang sakit. Nah, kemudian bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa sebagian kaum wanita datang menemui Nabi SAW dan minta didoakan. Lalu beliau pun memenuhi permintaannya. Lalu beliau kemudian mendoakan. Dan ini banyak contohnya, seperti pada saat mendatangi Ummu Sulaim, kemudian
Nabi SAW mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya, ahli baitnya. Kemudian juga pada kesempatan yang lain mendoakan banyak, ya, itu tidak banyak dalam artian tidak cuma satu. Nabi SAW pernah mendoakan beberapa orang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang ini menunjukkan bahwa beliau juga secara khusus memberikan perhatian pada kaum wanita dan mendoakannya. Selanjutnya interaksi Nabi SAW yang lain adalah beliau mengubah beberapa nama kaum wanita yang dianggap nama tersebut tidak baik, punya makna yang buruk. Misalnya pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada nama putrinya namanya Asiyah, pakai shad. Asiyah itu artinya wanita yang maksiat, wanita yang berbuat maksiat, pendosa, ya, yang berbuat durhaka. Ain, alif, shad, ya, tak marbutah, Asiyah. Maka Nabi SAW mengganti dengan nama Jamilah. Ya. Jamilah artinya cantik. Ya. Demikian pula ada beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada nama-nama yang perlu diubah. Kalau namanya buruk, namanya tidak baik, maka diganti dengan nama yang baik. Atau namanya yang mengandung unsur yang dilarang dalam syariat, maka juga diganti. Ya. Ini menjadi tuntunan bagi kita semua, dan ini menjadi panduan tentu untuk kita semua sepanjang kehidupan umat manusia sampai akhir zaman, bahwa nama-nama yang buruk itu disarankan untuk diganti. Sekaligus jadi pelajaran bagi kita, kalau mau memberi nama, pertimbangkan, cari nama yang baik, jangan nama yang buruk. Nah, kemudian contoh beliau mengubah nama-nama sahabiat tentu banyak. Tidak kita sebutkan di sini panjang karena akan jadi terlalu panjang lebar jadinya. Karena contoh sudah pasti ada beberapa, tapi intinya pesannya adalah bahwa nama yang buruk itu diganti dengan nama yang baik, atau nama yang tidak terpuji diganti dengan nama yang baik. Berikutnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berinteraksi juga dengan kaum wanita yang sudah tua, yang sudah sepuh, sudah berusia lanjut, dan kadang-kadang guyon. Ya, seperti hadis Hasan radhiyallahu an, ketika datang seorang wanita tua menemui Nabi SAW, dan wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, doakanlah kepada Allah, mintakan kepada Allah, ayyudkhilaniyal jannata, supaya Allah memasukkan saya ke surga. Maka Nabi SAW bersabda, ya Ummu Fulan, wahai Ummu Fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai Ummu Fulan, wahai Ummu Fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua, nenek-nenek, mbah-mbah, itu enggak ada. Kemudian ternyata wanita itu lalu membalik dan nangis. Nah, kemudian Nabi SAW sampaikan, akhbiruha, sampaikan kepadanya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Ya, tidak mungkin dan tidak akan ada wanita tua yang masuk ke dalam surga. Dan seandainya beliau juga, wanita ini juga akan masuk surga, tidak akan dalam keadaan tua. Innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Nah, di sini disebutkan faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka ini abkar. Allah jadikan mereka ini masih muda seperti sedia kala. Jadi kembali muda lagi, enggak tua seperti yang sekarang sedang dialami. Nah, ini contoh bagaimana Nabi SAW guyon juga kaum wanita dan wanita yang sepuh, diajak guyon, ngobrol, untuk menunjukkan bahwa
uh, interaksi Nabi SAW tidak semuanya serius. Kadang-kadang guyon dengan dengan beberapa kalangan. Jadi nggak ada ceritanya nenek masuk surga itu. Kenapa? Karena yang sekarang nenek-nenek pada saat nanti masuk surga akan dikembalikan muda seperti sedia kala. Jadi tidak ada lagi yang tua lalu kondisinya sudah tua, sudah sepuh, kemudian masuk surga. Ya. Dikembalikan faja'alnahunna abkara, maka Allah jadikan mereka kaum wanita yang tadinya sudah tua, kaum wanita yang sudah sepuh, bahkan sudah sangat sepuh tadi. Mungkin ada yang usianya sampai 90 tahun. Masuk surganya nggak mungkin 90 tahun. Dikembalikan muda lagi seperti semula. Jadi cantik lagi, jadi jelita lagi dan seterusnya. Ini untuk menunjukkan pada kita bahwa interaksi Nabi SAW juga salah satunya adalah guyon. Nah, guyon dalam hal-hal yang mubah itu dibolehkan. Tentu dengan porsinya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering, dan tidak terus-menerus, tapi sesekali diperlukan. Dan guyon itu yang paling bagus ya seperti ibaratnya garam untuk makanan, ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Makanan itu kalau kita bikin sayur terlalu banyak garamnya pasti nggak enak. Atau menu tertentu secara umum, menu apapun kalau diberi garam itu yang paling bagus kalau garamnya nggak banyak-banyak. Sama seperti kalau minuman diberi gula itu bagus. Kalau mau gulanya nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau terlalu banyak tentu jadi kehilangan kenikmatan makanan dan minuman kita. Nah, ini contoh dari interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita dari berbagai kalangan. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.